Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم القيامة أما بعد. Ummahati fillah rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala dan memujinya atas karunia-Nya, nikmat-Nya, dan rahmat-Nya. Berkumpullah kita di sini tidak lain dan tidak bukan untuk bisa mendapatkan karunia-Nya. Dan di antara karunia-Nya yang paling terbesar adalah hidayah, petunjuk. Bagi siapa saja yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan petunjuk itu harus dicari. Dan di antara cara kita untuk mencari petunjuk dengan mempelajari ilmu alat. Datang ke majelis ilmu, mempelajari ilmu bahasa Arab, agar bisa memahami hakikat syariat ini. Di dalam perjalanan menuntut ilmu, tentunya akan ada rasa letih dan rasa capek. Rasa jenuh akan terus menghantui para penuntut ilmu. Namun tahukah bahwa ada sebuah cara, nasihat yang diucapkan dan diungkapkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ketika kita merasa letih dalam menuntut ilmu, letih dalam mengamalkan ilmu, letih dalam menyebarkan kebaikan, maka ingatlah Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala memberikan motivasi kepada kita. Man arafa qadral jazai hana alaihi ta'abu. Man disebut dengan isim syart atau sebuah kata yang mensyaratkan kalimat setelahnya. Man bukan berarti siapa, sebuah pertanyaan. Tapi man yang berarti barang siapa atau siapa saja. Arafa diambil dari kata arafa ya'rifu, yang artinya mengetahui. Barang siapa yang mengetahui qadra al-jazai, aslinya qadrul jazai, menjadi qadral jazai, diambil dari kata qadara, qadar, kadar, qada dan qadar, ya, yang artinya ukuran, yang artinya ketetapan, yang artinya besaran.
Jadi tergantung kata takdir, tergantung kalimat atau kata setelahnya. Kalau qaddarullah artinya menjadi kehendak Allah. Ya. Kalau al-qadar juga bisa diartikan ya sesuatu yang mendapatkan ya kebaikan karena pada malam itu disebut Lailatul Qadar. Maka menyesuaikan kata qadar itu dengan kata setelahnya. Sedangkan kata setelahnya adalah qadral jaza. Al-jaza, mungkin pernah mendengar kata jazakallah. Jazakumullah. Ya, artinya balasan. Diambil dari kata jaza yajzi. Ya, balasan, ganjaran. Ya, maka dimaknai man arafa qadral jaza, barang siapa yang mengetahui ukuran balasan atau besarnya balasan, ya, besarnya ganjaran, hana alaihi ta'abu. Hana diambil dari kata hana, yahunu, ya, yang artinya khafifun, ringan, ya. Maka barang siapa yang mengetahui besarnya ganjaran, kebaikan, pahala, balasan, maka ringanlah alaihi baginya, alaihi adalah baginya atau atasnya, at-ta'abu. Diambil dari kata ta'iba. Yat'abu. Ya, ta'ab. Ya. Artinya apa? Artinya letih, capek, ya, lelah. Maka barang siapa yang mengetahui besarnya balasan ganjaran, maka akan terasa ringan baginya segala kelelahan. Kelelahan itu tidak benar-benar hilang, tapi terasa lebih ringan karena hati dipenuhi harapan akan pahala dan ganjaran. Sebagaimana seseorang yang rela menempuh perjalanan panjang demi memperoleh harta yang sangat besar. Demikian pula seorang mukmin yang yakin akan pahala Allah akan memandang setiap kesulitan di jalan ketaatan sebagai sesuatu yang ringan dibandingkan balasan yang akan kita nanti di negeri akhirat. Ya. Maka ummahat belajar kok nggak paham-paham, pusing, ya capek, letih, ya pada satu titik jenuh, pada titik terendah, kayaknya nggak mau belajar lagi, ya. Tapi ingatlah, letihnya akan terasa ringan, ya. Letihnya tidak akan begitu berasa ketika kita mendapatkan keyakinan bahwa akan ada ganjaran, pahala, dan ganjaran balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, disinilah pentingnya kita belajar berlapang dada, bersabar dalam menuntut ilmu, dan ingatlah ya bahwa apa yang kita lakukan semua akan ada hasilnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kaitan tentang mukaddimah kita pada sore hari ini sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairi natiki nabiha. Hal min soalin, ada yang ingin ditanyakan ummahat?
Silakan yang mau bertanya. Maafi soal. Masih soal, Ustaz. Alhamdulillah. Toyib, kalau tidak ada pertanyaan. Kita lanjutkan ya perjuangan kita dalam menuntut ilmu bahasa Arab. Aina wasolna. Sampai halaman berapa kita ummahat? Ada yang masih ingat? Perjuangan kita di kelas F sampai halaman berapa ya? Halaman 78, Ustaz. Halaman 78. Toyib. Berkaitan tentang asma'ul isyarati lil qaribi. Alaysa kadzalik? Bukankah begitu? Kalau ditanya alaysa kadzalik, maka jawabannya Salah, Ustaz. bala. Alhamdulillah. Ya. Baik. Kita masuk kepada asma'ul isyarah lil qarib. Ya. Yang pertama, kita sudah pernah belajar ya tentang isim isyarah untuk dekat. Ada hadza. Ada apa lagi, Umahat? Hadihi. Hadhi. Ya. Apalagi? Ha. Haulai. 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 Ya. Kan kita bilang yang dekat ya. Kalau yang jauh ada dzalika. Dalika. Tilka. Iya, tilka. Tapi kita sedang membicarakan yang dekat. Hadza, hadhihi, haulai. Ya. Kalau untuk muzakkar hadza, untuk muannats hadhihi. Tapi untuk jamak ya sama ya. Untuk jamak mau dia muzakkar, mau dia muannats, maka menggunakan haulai. Ya. Mau dia jamak, mau dia muannats, mau dia muzakkar, dia tetap menggunakan kata tunjuk haulai. Contohnya di dalam kotak ya. Hadza talibun. Menjadi haulai tullabun. Ya. Ini semua para apa tullab? Pelajar. Iya, para pelajar. Untuk laki-laki. Hadhihi thalibatun. Ya, ini murid atau pelajar perempuan. Haulai Tolibun. thalibatun. Ya, bentuknya adalah jamak apa tuh? Mahat thalibatun. Dia masih ingat? Mu'anas Salim. Masya Allah. Kalau tulabun jamak apa ya? Taksir. Jamak taksir. Masya Allah. Toyib. Ya, ini mudah ya, karena ini murajaah. Ya. Nah, agar kita bisa lebih memperdalam tentang isim isyarah, ada satu tambahan umahat. Ya. Hadza, hadhihi untuk dekat ya. Haulai. Ada lagi tambahan. Namanya hadzani. Bonus ya. Pernah dengar kata hadzani? Ya. Hadzani. Yang buat kitabani. Misalkan yang buat dua benda hadzani. gitu, Ustaz. Buat musana. Iya, untuk dua isim. Isim musana. Disebut dengan isim musanna. Nih tambahan aja ya.
disebut dengan isim musanna, bukan muannas, ya, Iya, Ustaz. musanna. Isim musanna adalah isim yang ditujukan untuk dua, Iya. ya, jumlahnya ada dua, ya. Buku kitabun, kalau dua buku jadi Kutubun. Kodani kitaban. kitabani, Kitabani. kitabani. Kitaban. Kalau kutubun jadi buku-buku banyak. Oh, iya. Iya. Ah, Nah, kata tunjuki juga beda, Umahat. Isim isyarahnya. ada. Yang harusnya hadza menjadi hadzani. Ini khusus untuk mudzakkar. Hadzani untuk mudzakkar. Ya. Kalau mobil bahasa Arabnya apa mobil? Sayyaratun. Sayyarotun. Tapi kalau dia dua mobil bahasa Arabnya apa? Sayyaratani. Sayyarotani. Ya. Nah, kata tunjuknya pakai apa nih? Apakah hadzani juga? Bukan. Ya. Untuk kata tunjuk muannas dekat yang jumlahnya dua, ya, maka menjadi hatani. Hatani sayyarotani. Hatani sayyarotani. Catat ya, ini tambahan. Ya. Untuk detailnya kita belum bahas karena belum dipelajari. Ya. Nah, hadani kitabani hatani sayyarotani. Ya. Dan nanti seterusnya nama-nama orang bisa juga jadi dua. Muhammadun jadi Muhammadani. Ahmadu jadi Ahmadani. ya Ahmadani, bukan Ahmad Dani, bukan Ahmadani. Iya. Insyaallah. Ya. Fahimtunna umahat? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ini tambahannya ya. Demikian. Kalau begitu kita masuk kepada kotak berikutnya paling bawah. Ya, kotak bawahnya al-kalimatul jadidah. Kata-kata baru. Ada kata baru namanya az-zauju. Ada yang tahu ya artinya az-zauju? Kalimat Istri, Suami. zauju. Suami. Kalau istri tinggal ditambahkan tak marbutoh. Zaujatun. Iya. Ya. Zaujun suami, zaujatun istri. Iya. Kalau zauju suami, jamaknya suami adalah Azwajun. wajun. Iya. Nah, ini menarik nih. Dasarnya zaujun suami, azwajun adalah para suami. Ya, tapi di dalam doa, di dalam ayat Al-Qur'an, min azwajina, ada kata azwaj. Ya, itu diartikan pasangan. Ya. Tidak salah, ya pasangan. Pasangan kan yang dominan ya dalam hal nasab adalah laki-laki atau perempuan. Laki-laki yang menjadi pemimpin laki-laki gitu ya, meskipun ya demikian ada juga ya pemimpin perempuan ada juga ya, tapi dasarnya demikian laki-laki. Ya, maka arti kata azwaj itu nggak harus para suami, bisa juga pasangan hidup, pasangan-pasangan seperti di dalam ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Berikutnya
ada yang bawahnya dulu ya. Al-mar'atu. Al-mar'atu, perempuan Ah, itu. perempuan. Al-mar'atu itu artinya perempuan. Bisa perempuan itu, bisa perempuan ini, tapi lebih khususnya perempuan. Perempuan. Nah, lalu ada titik 2, biduni alif lam. Itu tulisannya biduni alif lam. Artinya tanpa alif lam, dibacanya imro'atun. Beda ya? Kan kalau Iya. kita dalam bahasa Arab, ya, al-kitabu misalkan. Al-kitabu. Kalau tanpa alif lam jadi apa? Kitab. Kitabun. Ya kan tinggal dihapus aja ya alif lamnya. Iya. Ya. Tapi kalau al-mar'atu beda rumusnya. Harusnya kan al-mar'atu kalau mengikuti rumus dasar jadi apa? Mar'atun. Mar'atu. Mar'atun. Iya. Tapi kenapa ditambahkan hamzah wasol namanya? Hamzah wasol. Imro'atun. Ya. Kenapa demikian? Karena diambil dari akar kata yang sama dari kata mir'atun. Ada yang tahu nggak mir'atun? Apa artinya? Mir'atun. Panjang ya. Mir'atun. Cermin. Iya. Ya. Yang tadinya hamzah mir'atun itu kan hamzahnya double di tengah. Ya. Maka dibedakanlah antara mar'a, mir'a, imro'a. Yang harusnya mar'atun menjadi imro'atun. Ya. Karena imro'atun kalmar'atun, kalmir'atun. Wanita itu seperti cermin. Itu kata Nabi ya. Kalau pecah bisa jadi semula nggak? Seperti semula lagi. Nggak bisa. Lem gitu ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau sudah pecah, kalau sudah sakit, ya, kalau sudah, ya itulah namanya wanita. Makanya bahasa Arab itu luar biasa. Ya, menjelaskan sebagaimana kodratnya sebagai seorang wanita. Apalagi jamaknya. Lihat umat di sini al-mar'atu. Jamaknya apa? Imro'atun. Jamaknya nisaun. Sampingnya ya, sampingnya. Al-mar'atu jamaknya nisaun. Nisaun. Ya. Sama atau beda nih jamaknya? Beda. Hurufnya juga beda semua umahat. Kan biasanya kalau jamak hurufnya yang sama. Tapi tulisannya, penulisannya, panjang pendeknya beda. Kalau ini beda semuanya. Al-mar'ah jamaknya nisaun. Ya, nisaun. Ya, para wanita. Ya, karena berbeda. Ya. Dan uniknya lagi bahasa Arab merepresentasikan bahwa wanita itu dimuliakan. Dari mana? Dari semua kata yang disebut a'jam, ya, a'jam itu di luar Arab, itu menggunakan mu'annas. Menggunakan mu'annas. Contoh, kita tahu ada yang namanya kota Mekah ya. Hadza Makkah atau hadhihi Makkah? Ya. Hadza atau hadhihi?
Hadihi. Ada namanya kota Makkah. Ya. Hadhihi Makkah. Ya, hadhihi Makkah. Itu kota di Arab sendiri loh. Kota di Arab sendiri. Kita lihat kota di luar Arab. Jakarta. Hadza Jakarta atau hadhihi Jakarta. Hazihi Jakarta. Ya. Jadi sebenarnya nama-nama ajam itu diartikan diperuntukkan untuk hadhihi muannas, kecuali dia gender ya. Gender itu jenis kelaminnya memang dia perempuan atau laki-laki. Ya. Belum lagi nama-nama atau benda-benda mati yang menjadi jamak. Contoh, ini tambahan saja, ini wawasan kenapa wanita itu namanya berbeda daripada lelaki di dalam bahasa Arab. Di antara hikmahnya adalah kalau nama-nama ya benda yang jamak, contohnya kitabun, jamaknya apa kitabun? Kutubun. Kutubun. Pertanyaannya, hadza kutubun, hadhihi kutubun, atau haula'i kutubun? Haula'i kutubun. Kan harusnya haula'i ya. Kan Ada. tadi kan di sini dijelaskan kayak nisaun. Ya, nisaun. Nisaun jamak kan ya? Para wanita. Iya. Ya, harusnya kan pakainya apa? Haula'i. Begitu dong, haula'i. Mau dia mudzakkar, dia muannas. Tapi untuk kata benda yang tidak berakal, ya kan semua kata benda tidak berakal. Lalu dia menjadi jamak, maka menggunakan kata hadhihi. Jadi kalau Umat buat kalimat, ini buku-buku. Apa bahasa Arabnya? Hadhihi kutubun. Tidak bisa menggunakan haula'i kutubun. Ya. Kenapa demikian? Ya, itulah namanya wanita, mu'annas. Tidak bisa ditebak Umat. Ya. Kan Umat yang tahu gitu ya, tidak bisa ditebak. Alisa kadzalik? Salah. Tidak. Oh tidak ya katanya. Ya, tidak bisa ditebak ya. Apalagi ketika tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, ya perasaan berubah-berubah. Apakah bisa ditebak atau susah ditebak? Susah ditebak. Susah ditebak. Susah ditebak. Tiba-tiba sedih aja, gitu ya. Iya. Tiba-tiba senang saja, gitu ya. Kalau dalam ilmu kesehatan kan ada ilmunya sendiri itu. Tapi di dalam ilmu bahasa Arab yang dipelajari di dalam kitab Lisanul Arab, ya lisan tentang bahasa Arab, ya orang-orang Arab terdahulu, ya karena demikian mu'annas itu dimuliakan sampai yang harusnya dia haula'i, ya maka dia berubah menjadi mu'annas hadhihi, mu'annas mufrad. Itu di antara hikmahnya. Makanya Allah muliakan ada surat namanya An-Nisa. Ya. Ada nggak nama surat namanya Ar-Rijal dalam Al-Quran? Nggak Tidak ada. ada. Nggak ada. Bukan berarti Allah tidak memberikan keutamaan kepada para lelaki. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan wanita itu tersendiri. Ya. Bahkan ada nama sendiri namanya surat An-Nisa. Ya. Seperti itu. Fahimtunna ummahat? Fahimnya. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Thayyib. Nuasil dirasatana. Kita lanjutkan. Yang terakhir, kata terakhir adalah qaribun. Apa ya artinya qaribun? Dekat. 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 Sahih. Alhamdulillah. Thayyib. Hal min soal ada yang tanyakan sebelum kita masuk bagian jim ya. Jim
ada beberapa kalimat yang harus kita terjemahkan dan kita i'rabkan. I'rab itu artinya menelusuri dari mana kosakata itu berasal. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita coba ya masuk kepada baris yang pertama. Silakan Ummahat bagi yang aktif untuk membacakan bersama-sama bagian jim halaman 78. Wahid isnan salasa. Haulai ikhwati wa ulaika asdiqai. Masya Allah. Ya. Kalau kita lihat di situ ada beberapa jamak di situ. Haulai ikhwati wa ulaika asdiqai. Apa artinya Ummahat? Oh, apa Ini ini? saudara-saudara, Mereka adalah saudaraku dan mereka itu adalah sahabat-sahabatku. saudara-saudara. Iya. Ini semua saudara-saudaraku. Laki perempuan nih saudaranya. Ihwati. Ini perempuan. Haulai ikhwati, saudara laki-laki. Mati. Ikhwati itu diambil dari kata ikhwatun. Kuat. Pertanyaannya ikhwatun laki perempuan. Ihwan laki-laki. Kata dasarnya ihwan laki-laki berarti Ustaz. Iya. Jangan sampai karena alasannya ini akan ada tak marbuto Ustaz. Ada taknya. Ya, ingat kaidahnya ya bahwa tak marbuto ciri-ciri mu'annas yang ada tak marbutonya hanya berlaku pada mufrad. Mufrad itu tunggal. Ya. Kalau itu ikhwatun kan bukan kata tunggal, kata jamak. Maka kata jamak itu hukum tak marbutoh mu'annas gugur. Tidak bisa. Semua jamak tidak bisa dikatakan mudzakkar mu'annas itu ada tak marbutohnya di akhir. Sudah berbeda rumusnya. Fahimtunna Ummahat? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya. Nah, taunya dari mana ikhwatun itu laki-laki? Dari mufradnya. Mufradnya itu adalah ahun. Ahun. Nah, ya. Allah. Kalau mufrad itu tunggalnya ya, tunggalnya ahun. Ini semua saudara-saudaraku dan itu semua. Nah, ulaika adalah kata tunjuk jauh ya. Jamak. Yang artinya asdiqai sahabatku. Betul. Sahih. Ya, alhamdulillah. Berikutnya silakan dibaca bersama-sama. Wahid isnan salasah. Man ulaika tiwalu. Man ulaika rijalut tiwalu. Artinya Siapa laki-laki siapa yang yang tinggi-tinggi itu? Siapa laki-laki yang tinggi itu? Sahih ar-rijal jamak dari rojul. Jamak taksir. Tiwal jamak dari tawil. Ya, sahih. Masih ingat ya rijalut tiwalu ini adalah susunan apa? Naat man'ut, rijalu. Lalu ada at-tiwalu, sama-sama pakai alif lam. Ya, maka ini adalah susunan naat man'ut. Man'ut, sahih. Ya. Berikutnya baris ketiga, wahid isnan salasa. min Amerika. Masya Allah. Atibba'u min Amerika. Artinya mereka adalah para dokter dari Amerika. Para dokter dari Amerika. Sahih. Amerika. Ya, Amerika itu Amerika. Atibba'u jamak dari tobibun. Dokter laki-laki.
Sahih. Baris keempat. Wahid isnan salasa. Man ulaikan Tahu Artinya, siapakah para wanita itu? siapakah para wanita itu? Nisa, ya. Nisa. Wanita itu, ya, sahih. Baris berikutnya. Wahid isnan salasa. Hunna ummahatut thalibati. Menarik. Ada hunna ummahatu at-thalibati. Artinya dulu, apa artinya? Mana sih? Mereka para pelajar itu. Ibunya para pelajar laki perempuan. Perempuan. Iya. Berarti ini susunan apa nih? Beda nih. Kalau tadi naat man'ut, ini susunan apa nih? Mudhof ilaih. Masya Allah, mudhaf wa mudhafun ilaihi. Sahih. Masya Allah. Ya. Ummahat jamak dari ummun. Ya. Thalibatun jamak dari thalibatun. Nah. Berikutnya. Wahid isnan salasa. Aba'ut tulabu indal mudiri. Aba'ut tulabu apa bi apa ba? Bu. Tulabu. Dia susunannya sama seperti ummahatut thalibat. Aba'ut tulabu indal Tulabi. tulabi Aba'ut tulabi. indal mudiri. Indal mudiri. Artinya? Oh, ayah di para tua ayah atau pimpinan bersama tulab apa tulab? Tulab Pelajar laki-laki. para ayah Indal mudir. Bersama para pimpinan. Bersama atau di samping atau bersama ya. Pimpinan. Sahih. Aba'ut tulabi. Aba'u itu adalah jamak dari abun. Ya. Nah, ini juga salah kaprah ya memahami kalau ketemu sama orang bapak-bapak kita bilang abi. Abi gimana kabarnya? Umi gimana kabarnya? Abi itu apa artinya kalau abi? Ayahku. Kan yang kita ajak bicara bukan ayah kita. Iya. Ya. Nah, maka diganti menjadi abu. Iya. Yang betul abu. Ummu. Umi gimana kabarnya? Kok Umi? Kalau Uminya sendiri sih nggak apa-apa. Nah, kalau sama tetangga, sama temen, kita panggil apa? Ummu. Ya, Ummu gimana kabarnya? Ummu sehat, Abu sehat, gitu ya. Kalau terasa asing ya bilang bapak aja gitu, jangan abi. Ya, seperti itu. Ini harus diluruskan nih, ya. Seperti itu. At-tulab jamak dari tolibun. Indal mudir. Inda itu adalah dzaraf. Tahu ya, Umar dzaraf? Kata keterangan. Keterangan tempat. Ada di sisi pimpinan. Bersama pimpinan. Seperti itu. Ya, alhamdulillah. Berikutnya, baris berikutnya. Wahid isnan salasa. Aula ikan nisa'u khola ya Maryamu Aula ikan nisa'u kholat. Khola apa nih? Khola
Tuki, tuka, apa tuku? Tuki. Tuki. Ya, Kola Maryam. tuki, ya. Ya, Maryamu. Ya Maryamu, karena kan Maryam perempuan, maka menggunakan domir ki, bukan ka, apalagi ku, nggak ada ku. Ya. Artinya apa Ummahat? Oh, apakah para wanita itu, para wanita wahai Maryam, itu saudarimu wahai Para Maryam, wanita itu apa? Saudari. saudari apa tuh? Oh, bibimu, maksudnya bibinya Maryam. kholatun, bibimu. jamak. Ya. Kholatun. Kholatun. Ya, kholatun itu jamak dari kholatun. Ya. Artinya bibi. Dari siapa bibinya? Dari Maryam. Iya betul, dari Maryam. Maksudnya bibi kan ada dua tuh, bibi dari bapak apa dari ibu? Dari ibu. Dari ibu. Kalau bibi dari bapak namanya Ammatun. ammatun. Jamaknya ammatun. Nah, Kholatun. kholatun ya, jamaknya. Kholatun tunggalnya. Seperti itu. Fahimtunna Ummahat? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Maka jawabannya di halaman 79. La hunna ammati. Lihat sendiri tuh. Kan ada. La apa artinya? Tidak. Tidak. Mereka mereka saudara perempuan dari ayah. Bibi. Iya. Bibi dari ayah. Bibi dari ayah. Bibi saya dari ayah. Ya, kalau kita sih sama ya. Mau bibi dari ayah, ya mau bibi dari ibu, ya yang penting sukunya aja. Kalau suku Jawa jadi Bude, Pak D, gitu ya. Iya. Ada Uwa ya, kalau Sunda ya. Bibi. Ada Om ya, universal tuh Om. Ada Om ya, Bibi, Tante, umum gitu ya. Dan lain sebagainya ya. Kalau dalam bahasa Arab berbeda antara bibi laki, bibi perempuan, bapak paman dari laki, paman dari perempuan, dari ibu, beda. Seperti itu. Berikutnya wahid isnan salasa. Haulai wa ulaika muhandisuna. Masya Allah. Masya Allah. Haulai atiba'u wa ulaika muhandisuna. Artinya ini para dokter dan para insinyur. Dan itu para insinyur. Masya Allah. Ini para dokter dan itu para insinyur. Muhandisuna. Jama apa tuh? Muhandisuna. Mu'annas salim. Muzakkar salim. Muzakkar salim. Tahu dari mana jama muzakkar salim? Karena ada wawu dan nun di akhir. Nah, di belakangnya nih muhandisuna ada wawu dan nun. Iya, betul. Sahih. Masya Allah. Berikutnya, wahid isnan salasa. Haulai rijalu fuqara'u wa ulaika Aghniya'u. Artinya haulai rijalul fuqara'u. Mereka pemuda para orang-orang miskin dan mereka itu orang-orang kaya. Orang-orang kaya. Iya. Para lelaki ini orang miskin, bukan orang miskin, orang fakir. Orang fakir.
Iya, Fukoro, beda. fukoro, Fuqara'u jamak dari fakirun. Fakiru. kirun. Ya, memangnya beda dengan miskin. Beda kalau miskin jamaknya adalah masakin. Sakin. Masakin. Ya, Oh, miskin itu masakin. masakin. Ya, ya. Kalau fakir dari segi arti orang yang tidak punya apa-apa, tidak mampu. Ya, kalau orang miskin, ya orang yang masih banyak kekurangan. Kekurangan. Ya, kekurangannya menyesuaikan dengan standar ya, standar di negara tersebut. Nah, pertanyaannya kemarin pada pertemuan-pertemuan yang lalu, kalau tidak salah, Ana sempat menyinggung ya permasalahan ini. Kalau orang miskin itu dengan orang fakir kan berbeda, dengan orang kaya kan berbeda. Standarisasi orang miskin dengan orang fakir juga berbeda di setiap negara. Pertanyaannya, gas LPG yang ditujukan untuk orang miskin boleh tidak kita gunakan? Sebenarnya sih nggak boleh. Boleh. Ada yang jujur tuh. Boleh. Hah? Boleh. Kenapa boleh? Apakah kita kategori orang miskin? Kalau beli yang gede kemahalan, Ustaz. Karena standarnya Ustaz. Kata Ustaz standarnya. Ini bukan soal mahal atau tidak. Ini soal mampu atau tidak. Iya. Nah, itu Ustaz. Karena yang gede. Nah, yang tahu diri kita ya. Ini tidak bisa menghakimi semua orang ya. Yang tahu diri kita. Maka niatkan, oh saya kan memang orang miskin. Apakah orang miskin punya mobil sendiri, punya rumah sendiri? Apakah itu kategori orang miskin? Nah, itu jadi pelajaran ya buat kita. Ya, buat kita semuanya. Ya. Jadi artinya ya silakan saja ya. Karena ada pertanyaan itu di kelas lain ya. Ya, gas LPG bagi orang miskin ada tulisan ya buat orang miskin. Orang tidak mampu. Tapi kalau kita gunakan gimana Ustadz hukumnya? Ya kembali lagi, antum kategorinya orang miskin atau tidak. Seperti itu. Ya, fahim tunna umahat? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Agnia jamak dari goniun. Kaya. Artinya kaya. Ya. Kan kaya miskin relatif ya umahat ya, tergantung dari sudut pandang mana. Gitu ya. Berikutnya, nomor berikutnya atau baris berikutnya wahid isnan salasa. Ulaika tulabu di'afu. Masya Allah. Ulaika tulabu di'afun. Apa artinya nih? Para pelajar itu adalah orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah. Sahih. Ya. Di'af artinya lemah. Jamak dari Do'if. Terkadang ada beberapa kosakata yang jamaknya lebih dari satu, Mahat. Contohnya do'if itu jamaknya ada dua. Ada di'afun, ada namanya du'afa. Ya. Du'afa'u. Pernah dengar ya? Kata anak yatim dan du'afa. Nah. Ya. Du'afa ini orang-orang yang lemah. Lansia, yang tinggal di panti jompo. Nah, itu du'afa. Orang yang dalam tanda kutip ya, mohon maaf agak cacat misalkan gitu ya, nggak bisa bekerja, disabilitas, itu du'afa masuknya. Boleh disantuni. Kecuali kalau dia orang yang banyak harta ya, beda lagi. Seperti itu. Berikutnya, wahid isnan salasa. Man ulaika rijalu. Masya Allah. Artinya, siapa laki-laki itu? Siapa laki-laki itu? Ini kan pertanyaannya. Ada jawabannya tuh di bawah.
Yang terakhir, wahid, isnan, salasa. Hum ujara'u. Ujara'u. Hum zara'u. Masya Allah. Ujara'u. Artinya, Mereka para menteri. Mereka para menteri. mereka para menteri. Sahih, wuzara. Jamak dari wazir. Wazir. Wazirun. Wazirun. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Hal min soalin, ada yang ingin tanyakan? Ummahat. Untuk tugas, boleh ya? Anda berikan tugas ya, Ummahat? Ustaz. Ya, Ustaz. Ya. Untuk tugasnya adalah sekarang kita coba menelaah di dalam kitab ya, di halaman 79 bagian 1 tugasnya. Ya. Bagian 1 saja. Nanti Ummahat tulis jawabannya saja atau tulis di buku paketnya boleh, lalu difoto atau di buku tulisnya langsung jawabannya. Ya, merubah dari kalimat mufrad ke kalimat jamak. Ya. Kalimat mufrad ke kalimat jamak. Bukan menjawab ya, tapi mengubah. Hawwilil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyah ila jam'in. Cobalah merubah kalimat-kalimat yang diawali dengan mubtada khobar ini dijadikan jamak seperti itu. Fahimtunna Ummahat? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Hal min su'alin, ada yang ditanyakan? Mafi soal. Masya Allah. Beda ya dari yang lain. Kalau Boleh dia. kelas lain, wah, anak Ustadz misalkan. Kalau ini, wah, mahirotun. Sudah mahir-mahir semua ini, Masya Allah. Insyaallah. Amin. Amin. Ya, alhamdulillah. Ya, semoga Allah berikan rahmat kepada kita, dimudahkan, dilancarkan, dan diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu bahasa Arab. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ummahat yang sudah hadir pada sore hari ini. Ya, dan mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kekurangan. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di pekan depan. Ya, dengan semangat yang baru, dengan beban yang ringan, karena letihnya kita akan terbayarkan dengan besarnya ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.